Shalom, kasih Kristus. Bagaimana keadaannya hari ini? Masih tetap semangat? Saya berharap keimanan saudara dan kita semua semakin teguh dan antusias. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Mari mulai hari ini, hidup kerohanian kita semakin melekat lagi dalam Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kepadamu. Engkau menuntun kami dalam hari ini, sehingga kami kembali dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menghiasi hati pikiran kami, Tuhan, agar perilaku kami searah dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu inilah kami semakin dibawa untuk lebih setia di dalam pengiringan kami kepadamu, Tuhan. Biarlah firman ini semakin berakar dan terus bertumbuh, membawa hidup iman percaya kami semakin taat di dalam Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pastikan, terdapat dalam kitab Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kasih Kristus, banyak manusia mempersiapkan diri terhadap sesuatu yang diperkirakan akan terjadi. Contoh, manusia semakin hari usianya semakin bertambah. Bila sudah lanjut usia, maka kesehatan pun semakin rentan terkena penyakit. Dengan mengetahui rentan akan terkena penyakit, mulailah berjaga-jaga dengan melakukan pola makan yang sehat. Karena memiliki uang yang cukup, mulai berjaga-jaga dengan mengasuransikan diri. Sesungguhnya, banyak yang dilakukan oleh manusia dalam mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, asuransi kendaraan, asuransi rumah, dan banyak lainnya. Inti dari semuanya adalah ingin pastikan bahwa dirinya aman bila suatu saat nanti ada peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Apakah hal-hal yang baru disebutkan tadi juga dilakukan oleh kekasih Kristus? Mempersiapkan dan memastikan semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia itu baik dan bagus. Bagaimana? Apakah kita sudah pastikan bahwa kita aman buat kehidupan kita yang akan datang? Banyak orang tidak serius mencari wajah Tuhan karena merasa hal itu tidak terlalu penting, sehingga tidak merasa perlu sungguh-sungguh untuk beribadah, tidak merasa perlu untuk berdoa dan mengikuti saat teduh, tidak merasa perlu untuk tertanam dalam gereja lokal melalui kelompok kecil. Kasih Kristus, pastikan kita serius dalam ikut Tuhan, dan mari kita cari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pastikan juga bahwa kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan bukan karena ingin diberkati dengan kekayaan yang melimpah, tetapi kesetiaan yang teruji. Tuhan menghendaki para pengikutnya adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan. Mari kita pastikan hidup kekristenan kita memiliki hati yang terus dibaharui, dan pastikan juga bahwa benih firman Tuhan yang ditaburkan tertanam dalam tanah hati yang baik, sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat dirasakan oleh orang sekitar kita dan menyenangkan Tuhan. Orang yang setia sangat mahal harganya, karena mencari orang yang setia bagaikan mencari barang antik, yaitu suatu barang yang langka karena sulit didapatkan. Jadi, ketika kita setia kepada pasangan kita, mungkin kita disebut sebagai orang yang antik. Tidak masalah kita disebut sebagai orang yang antik, karena kesetiaan mahal di mata Tuhan. Kekasih Kristus, mencari orang pintar pada masa kini sangat mudah kita jumpai. Mencari orang yang memiliki gelar akademik yang tinggi
juga sangat gampang kita temui. Mencari orang kaya juga sangat gampang. Mencari orang sukses pun bisa begitu mudah kita temui. Tetapi mencari orang yang setia bagaikan mencari barang antik yang sangat langka. Mengapa? Karena hanya sedikit orang yang hidup tetap setia. Inilah saatnya kita melatih diri sebelum kondisi itu memburuk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Habakuk 3 ayat 13 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Mempertahankan sikap hidup untuk setia dalam Tuhan tidaklah mudah. Tuhan mengingatkan kepada jemaat Smyrna juga, kepada kita, agar setia sampai mati. Tercatat dalam Wahyu 2 ayat 10. Kita tidak dapat memprediksi keadaan yang akan terjadi di depan. Tetapi jika kita serius mengikut Tuhan dan tetap melekat dalam Tuhan, percayalah, situasi sulit apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, waktu tidak pernah kembali. Kita sebagai orang yang serius ikut Tuhan, tentu selalu mempunyai keinginan untuk mencari hadirat Tuhan dan akan terbiasa dengan hadiratnya. Bila tidak serius, perilakunya juga akan terlihat, yaitu tidak pernah serius mencari Tuhan. Ia juga tidak akan mudah menemukan hadirat Tuhan dan mungkin tidak akan pernah menemukan Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Karena firman-Mu memimpin kami untuk memastikan hidup kami di dalam Engkau, agar kami sungguh-sungguh serius mengikut Engkau Tuhan. Biarlah apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya bahwa Engkaulah yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, dan pastikan kami tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu dan dalam kesetiaan iman kami sampai akhir hidup kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.